Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yen Sumiati dengan NIM 240201020449. Saya dari kelas MJ 604, mata kuliah Organization Behavior. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS mengenai fenomena quiet quitting. Apa sih fenomena quiet quitting itu? Quiet quitting adalah perilaku karyawan yang hanya menjalankan tugas sesuai deskripsi tanpa inisiatif lebih. Ini merupakan bentuk protes terhadap ketidakseimbangan kerja dan kehidupan, bekerja berlebih atau kurangnya pengakuan dari atasan. Fenomena ini banyak terjadi pada generasi Z yang sangat menghargai keseimbangan kerja dan kehidupan serta mencari makna di dalam pekerjaan. Soal yang pertama, mengapa fenomena quiet quitting bisa terjadi ditinjau dari perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya organisasi. Fenomena quiet quitting dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya, di antaranya keseimbangan kerja dan kehidupan. Karyawan yang merasa bahwa beban kerja mereka tidak sebanding dengan pengakuan atau imbalan yang diterima cenderung merasa tidak termotivasi. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan mereka hanya melakukan pekerjaan minimum yang diperlukan. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak mendukung keterlibatan karyawan, komunikasi terbuka, dan pengakuan atas kontribusi individu dapat memperburuk situasi ini. Jika karyawan merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau bahwa inisiatif mereka tidak dihargai, mereka mungkin memilih untuk quiet quitting sebagai bentuk protes. Yang ketiga, generasi Z. Karyawan dari generasi Z cenderung lebih menghargai keseimbangan kerja dan kehidupan, serta mencari makna dalam pekerjaan mereka. Jika mereka merasa bahwa pekerjaan tidak memberikan nilai atau tujuan, mereka lebih mungkin untuk menarik diri dan hanya melakukan tugas yang diharapkan. Soal yang kedua, bagaimana struktur organisasi yang tepat dapat mengatasi fenomena ini, terutama terkait kerja hybrid dan karyawan generasi Z. Struktur organisasi yang tepat dapat membantu mengatasi fenomena quiet quitting dengan cara yang pertama, desentralisasi. Memberikan lebih banyak otonomi kepada karyawan, terutama dalam pengaturan kerja hybrid, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan. Karyawan yang merasa memiliki kontrol atas pekerjaan mereka cenderung lebih termotivasi. Kedua, yaitu tim lintas fungsi. Mendorong kolaborasi antar tim dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan inovatif. Karyawan dari generasi Z seringkali menghargai kerja tim dan kolaborasi, sehingga struktur yang mendukung ini dapat meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga, itu komunikasi terbuka. Dengan membangun saluran komunikasi yang transparan antara manajemen dan karyawan dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyuarakan pendapat mereka. Untuk soal yang ketiga, mengenai contoh nyata yang berhasil atau gagal dalam menangani isu ini. Soal yang ketiga, yaitu contoh kasus nyata perusahaan yang berhasil atau gagal dalam menangani isu ini. Untuk kasus nyata yang gagal yaitu ada dari perusahaan Yahoo. Yahoo mengalami masalah dengan keterlibatan karyawan dan produktivitas yang berujung pada banyak karyawan yang melakukan quiet quitting. Perusahaan ini tidak mampu menciptakan budaya yang mendukung inovasi dan pengakuan, sehingga banyak karyawan merasa tidak termotivasi dan memilih untuk melakukan pekerjaan minimum. Untuk kasus berhasil yaitu ada dari perusahaan Google. Sebaliknya, Google berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, serta memberikan pengakuan yang cukup kepada karyawan.
dengan program-program seperti fleksibilitas kerja, pengembangan karir, atau budaya inovasi. Google mampu menjaga keterlibatan karyawan dan mengurangi fenomena quiet quitting. Soal yang terakhir, rekomendasi strategi organisasi agar quiet quitting tidak terjadi dalam suatu organisasi. Untuk mencegah quiet quitting, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, pengakuan dan apresiasi. Dengan membangun sistem pengakuan yang efektif untuk menghargai kontribusi karyawan, ini bisa berupa penghargaan formal maupun informal. Yang kedua, fleksibilitas kerja. Menawarkan opsi kerja yang fleksibel, termasuk kerja remote dan jam kerja yang dapat disesuaikan untuk mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan. Yang ketiga, dengan pengembangan karir, menyediakan peluang pengembangan profesional dan pelatihan untuk membantu karyawan merasa lebih terlibat dan berinvestasi dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir yaitu dengan cara keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendengarkan umpan baik mereka secara aktif untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab. Yang terakhir itu kesimpulan. Quiet quitting adalah sinyal penting bahwa organisasi perlu memperhatikan keseimbangan kerja, budaya yang inklusif, serta komunikasi dan pengakuan. Dengan penyesuaian struktur organisasi dan strategi tepat, perusahaan dapat mencegah fenomena ini dan meningkatkan produktivitas serta inovasi. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih.